Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, Atentrim Menteri Menko PMK, Bapak Wamendagri, Bapak Gubernur Papua, pimpinan pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Wakil Presiden, pimpinan anggota BP3 UKP, dan yang kami banggakan Bapak-bapak, tokoh-tokoh, saudara-saudara pengusaha Papua. Bapak Wakil Presiden, di tengah-tengah kita, para pimpinan, tokoh-tokoh dari asosiasi pengusaha di tanah Papua, seluruh sektor telah bergabung yang ada di tengah-tengah kita semua. Kami tidak sebut satu persatu, tapi mereka rindu bertemu dengan Bapak. Bapak berkantor di sini, kita beri aplaus kepada Bapak Wakil Presiden. Ya. Mereka mengetahui Bapak sebagai ketua yang mengelola agenda-agenda Papua, sehingga mereka rindu juga bertemu dengan Bapak, mendengar nasihat-nasihat kepada Bapak. Dan juga Bapak Ibu pimpinan dunia usaha di tanah Papua, Bapak Wakil Presiden hadir untuk mendengar aspirasi, pandangan, usulan yang terkait tentu dengan dunia usaha di Papua dalam konteks percepatan pembangunan Papua. Untuk selanjutnya Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu semua, kami persilakan kepada Ketua Umum Kadin Papua, Bapak Ronald Bonai, untuk menyampaikan pandangannya, mungkin sekitar 3-4 menit, kami persilakan. Selamat siang yang terhormat Pak Wapres, Pak Gubernur, Pak Menkes, dan Pak Wamendagri. Dan semua Bapak Ibu yang ada dalam ruangan kita di siang hari ini. Selamat siang buat kita semua. Saya dari Ketua Umum Kadin Provinsi Papua, Pak Wapres izin. Saya dititipin sama teman-teman UMKM, di mana dalam waktu tahun lalu itu Bapak Presiden ke sini. Kemudian ada acara pembagian NIB, Pak. Kemudian Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa para UMKM pemula ini mereka akan dikasih KUR, Pak. Itu KUR dari bank-bank pemerintah, BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Yang katanya adalah tanpa agunan, Pak. Tetapi setelah Pak Presiden dan Pak Menteri Investasi berangkat dari sini, mereka datang ke Kadin meminta untuk dibantu fasilitasi, ternyata sampai di bank-bank tersebut mereka harus diminta harus ada agunan lagi untuk kredit tersebut. Padahal katanya KUR ini pemerintah penjaminnya, Pak Wapres, mohon maaf. Sehingga teman-teman ini sangat kecewa dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Presiden di depan mereka. Saya sendiri bingung mau menjawab apa. Akhirnya saya bilang, waduh, saya pun sudah bernegosiasi sama bank, tapi memang bank hanya bisa kalau ada agunan akan dikasih kredit. Demikian Pak Wapres, mungkin kami tidak berpanjang lebar. Saya sangat berharap teman-teman pelaku UMKM di Papua ini bisa diberi kemudahan terkait kredit KUR di mana yang sudah dijanjikan oleh Pak Presiden, sehingga nama yang sudah sangat harum di Papua ini semakin dicintai sama rakyat Papua. Terima kasih Pak Wapres. Cukup sekian. Terima kasih ke Ronald Bonai, Ketua Kadin Papua. Selanjutnya kami persilakan pada Sekom HIPMI Papua, Kakak Teresia Eka Kambuaya. Baik, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wapres, Bapak Menkes, Bapak Wamendagri, dan juga Bapak Gubernur Papua, juga Bapak Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Izin Bapak Wapres perkenalkan diri, nama saya Teresia Eka Kambuaya, saya Sekretaris Umum BPD HIPMI Papua. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, aspirasi juga. Sebagai salah satu pengusaha perempuan Papua, sebelumnya saya mengapresiasi buat pemerintah pusat juga pemerintah daerah yang memberikan perhatian buat kami pelaku usaha di tanah Papua khususnya melalui regulasi yang sudah diatur dalam
Undang-Undang nomor 21, juga Perpres nomor 17 dan Pergub nomor 14. Tetapi sampai hari ini kami sepakat bahwa kami diberi kesempatan, tetapi tidak dan belum diberikan prioritas. Mungkin itu menjadi aspirasi dari saya mewakili teman-teman yang lain. Kesempatan ada tetapi menjadi prioritas, belum semua kami bisa mendapat itu di dalam melaksanakan. Sedangkan kami juga rindu untuk bisa terlibat langsung dalam percepatan pembangunan di tanah Papua. Yang kedua, izin Bapak Wapres, mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Ketua Kadin. Kami banyak sekali melakukan kegiatan usaha, kami juga punya kegiatan atau usaha-usaha real yang berjalan, tetapi dalam hal ini kami tidak ditunjang full oleh BUMN yang ada, khususnya perbankan dalam pemberian pinjaman atau kredit. Kami berharap dengan pertemuan siang ini mungkin ke depan, khususnya pelaku usaha orang asli Papua, kami juga bisa diberikan kesempatan untuk pinjaman yang sama seperti teman-teman yang lain. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Adeh Kembuaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Moses Morin, ini yang langsung di sektor real di nelayan. Kami persilakan Saudara Moses Morin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Josuba. Josuba bahasa Biak adalah Tuhan memberkati. Izin Pak Wapres, nama saya Moses Morin, bapak saya asli dari Biak Nunfor, ibu saya dari Jogja. Saya harus kembali pulang kampung Pak, buat bangun kampung saya di Biak. Sektor yang saya kerjakan sekarang ini adalah sektor perikanan. Mohon izin Pak Wapres sama dengan bapak-bapak sekalian, dengan ibu sekretaris, bahwa kendala kami adalah di pendanaan. Jadi satu, yang tadinya kami ingin melakukan pinjaman di bank untuk modal usaha saya, bikin cold storage, sama dengan bikin UP, tempat prosesing ikan. Untuk itu juga kami melaksanakan juga mengenai masalah hilirisasi. Nah, hilirisasi itu kita bisa melibatkan UMKM untuk ikan nasi. Jadi saya butuh modal, tapi kerjasama dengan bank agak sedikit susah, sehingga saya dapatlah keuntungan dari yang namanya BLU. Balai Layanan Usaha dari Kementerian Perikanan. Puji Tuhan, saya sudah 3 kali audiensi dengan Direktorat Jenderal Tangkap. Saya terima kasih juga kepada Pak Bupati Biak Nunfor yang hari ini tidak ada di sini. Terima kasih. Saya minta izin sama Pak Wapres, kalau bisa khususnya untuk pinjaman di Balai Layanan Usaha di Kementerian Perikanan ini segera dipercepat, agar saya bisa segera untuk bangun cold storage yang ada di Biak Nunfor. Tepatnya di daerah Mariendi, Kabupaten Biak Nunfor, kebetulan di kampung saya sendiri. Satu. Yang kedua, saya juga izin Pak Wapres, kalau bisa berkenan, banyak di tenaga-tenaga nakoda kapal, jadi kami kekurangan nakoda kapal asli orang Papua. Saya sudah mengkaderkan 3 orang nakoda kapal untuk bisa menjadi nakoda kapal kami, tetapi terkendala di perizinan sertifikasi. Kami bingung, kami harus minta izinnya itu kemana? Kementerian Perhubungan atau ke Politeknik Pelayaran Perikanan? Karena setahu kami banyak politeknik perikanan yang tutup, khususnya untuk sertifikasi nakoda kapal. Kami sudah merekomendasikan 4 nakoda kapal, yang 4 itu orang asli Papua, khususnya orang asli Biak, Komin, dan mereka siap akan berjaya di lautan Pasifik yang selama ini kami mencari di sini. Terima kasih, demikian Pak Wapres, Pak Wagub, Pak Menteri Kesehatan, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josuba. Terima kasih Pak Moses Morin. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sianipar dari Apindo. Ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tulus Sianipar. Saya mewakili Apindo sekaligus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit cabang Papua.
yang saya hormati Bapak Wapres beserta rombongan, Pak Gubernur dan jajarannya, hadirin sekalian. Pertama yang saya mau sampaikan bahwa pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kondisi investasi yang ada di Papua. Kami banyak mendapat gangguan sekarang, terutama dari pihak-pihak yang memberitakan pemberitaan-pemberitaan negatif tentang kegiatan-kegiatan investasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini menyulitkan kami untuk memperluas areal kerja dan memasarkan produk-produk kami di luar negeri. Kami juga berharap investasi yang ada ini dijaga sekaligus bisa menjadi bagian promosi bagi investor-investor baru yang akan hadir di Provinsi Papua. Karena bagi investor baru mereka tidak perlu lagi melakukan feasibility study dan lain-lain kalau melihat ada suatu contoh investasi yang bisa berhasil di tanah Papua. Yang kedua, kami juga berharap agar kembali dihidupkan lembaga atau badan pendidikan atau pelatihan jangka pendek untuk angkatan kerja, khususnya untuk orang asli Papua, bagi kebutuhan tenaga kerja akibat investasi yang hadir. Yang berikut, kita sama-sama tahu bahwa investasi ini bisa membuka akses, kemudian hadirnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan yang bermuara pada kehidupan yang lebih baik. Sama-sama kita tahu bahwa Papua ini memiliki angka IPM terendah secara nasional. Yang berikut, di sektor kehutanan mungkin perlu dibuka sebesar-besarnya peluang untuk berinvestasi di sektor hutan tanaman. Karena saat ini industri perkayuan yang hanya mengandalkan hutan alam sudah tidak efisien. Perusahaan-perusahaan yang bekerja di industri perkayuan sekarang hanya tinggal beberapa saja yang beroperasi. Mungkin kepada mereka bisa ditawarkan untuk beralih kepada hutan tanaman, terutama hutan tanaman untuk energi. Yang terakhir Pak, saya laporkan di Papua ini sudah ada GAPKI. Beberapa bulan lalu kamu dilantik dan kami sudah mengadakan aksi cepat dengan memberikan bantuan berupa peternakan ayam petelur kapasitas 3.000 kepada beberapa pesantren dan beberapa yayasan pendidikan Kristen. Kami berharap bantuan tersebut bisa membuka wawasan berusaha bagi para santri dan siswa yang belajar. Terakhir Pak, sampai tahun 2021, sawit yang tertanam di Provinsi Papua ini seluas 214.000. Atau 0,67% dari total luas hutan di Papua. Sangat jauh dibandingkan dengan Riau yang memiliki kebun sawit 3,38 juta hektar. Jadi kalau ada isu yang sekarang berkembang bahwa sawit lah penyebab deforestasi terbesar di Papua, saya kira itu sangat tidak berdasar. Disinilah pemeran pemerintah untuk bantu mengkampanyekan hal ini sehingga bisa menjadi sesuatu yang bagus bagi kami dalam berusaha dan juga dalam memasarkan usaha kami. Kebetulan di sini ada Bapak dari Apkasindo, kami ingin menyampaikan juga terkait pembangunan sawit rakyat. Kalau kita mengacu ke peraturan nomor 3 tahun 2003, saya pikir tidak akan maksimal dilaksanakan di Provinsi Papua karena PSR itu ditujukan untuk peremajaan kebun. Sedangkan rata-rata kebun di sini yang dibangun termasuk kebun plasma itu dibangun pada tahun 2000. Jadi kalau bisa ada kekhususan PSR di sini digunakan untuk membangun kebun baru bagi petani maupun masyarakat pemilik hak ulayat. Dan kami juga mengusulkan beberapa kebun-kebun yang ada di luar seperti di Kalimantan yang belum melaksanakan FKPM bisa dialihkan ke sini sehingga bisa mereka melaksanakan kewajibannya dengan menggunakan lahan yang ada di sini dan bagi kemakmuran masyarakat di sini. Tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sianipar. Yang terakhir ini mungkin saudara kita juga adik Melanie Osok, Sekjen Papua Youth Creative Hub ini, yang membawahi ribuan anak-anak kita yang di ekonomi kreatif. Terima kasih Bapak, selamat siang untuk semuanya, yang terhormat Bapak Wapres dan jajaran, serta Bapak Gubernur dan jajaran. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mei Laini Osok,
Saya seperti yang diperkenalkan tadi adalah Sekretaris Jenderal dari Papua Youth Creative Hub. Hingga hari ini anggota dari Papua Youth Creative Hub berjumlah 13.383, di mana seluruh pengurusnya tersebar di 6 provinsi yang ada di tanah Papua, 7 provinsi maaf Bapak. Kami telah melakukan pendampingan, bimbingan teknis kepada berbagai lapisan masyarakat yang meliputi bidang UMKM, pendidikan dan kesehatan, industri kreatif, sosial budaya, juga digital dan teknologi, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, dari perjalanan kami melintas provinsi, kemudian melakukan pendampingan, kami menemukan bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, untuk bidang UMKM sendiri itu membutuhkan sarana dan prasarana produksi. Kemudian yang kedua, banyak lahan tertidur di bidang agraris. Nah, para petani sebenarnya memberikan lahannya untuk dikelola, akan tetapi kami terkendala di tadi sarana dan prasarana dan produksinya, kemudian alat pertaniannya, pengembangan lahannya, di mana beberapa tanah itu tidak sesuai dengan idealnya pertanian, tanah untuk bidang pertanian. Kemudian di sektor peternakan sendiri, perikanan sendiri juga di hilirnya, di bidang produksinya membutuhkan akses legalitas perizinan, baik itu halal dan juga BPOM. Secara NIB kita bisa akses dengan mudah online, tapi untuk BPOM dan legalitas halal itu membutuhkan biaya, juga membutuhkan rumah produksi. Kemudian dari sisi pendidikan dan kesehatan, kami sampai hari ini telah mengembangkan laptop dan juga handphone Bapak, itu dikerjakan oleh anak-anak muda Papua di Papua Youth Creative Hub. Nah, itu kami juga membutuhkan bimbingan teknis secara kontinu, jadi dari sisi UMKM-nya dia bisa berkelanjutan secara kontinu, dari sisi hilirisasi produk perikanan, perkebunan, dan pertaniannya juga bisa bertahan secara kontinu. Di samping itu, secara umum dibutuhkan pendampingan baik itu dari sisi legalitas keuangan, kemudian ekonomi keuangan, kemudian pengembangan produk, dan juga keterbatasan pemasaran, sehingga kami butuh akses pemasaran. Nah, yang tadi poin-poin yang disampaikan oleh Bapak-Bapak saya setuju, untuk akses perbankan kami kesulitan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Sekjen Papua Youth Creative Hub, Ade Milena Osok. Pasti banyak yang ingin menyampaikan, tetapi tentu dengan waktu yang ada. Jadi kami izin Bapak Wakil Presiden, kami langsung kepada Bapak Wakil Presiden untuk bisa dulu. Bapak ya. Ya, kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan atau Menteri Menko PMK. Ini saya mewakili Pak Menko PMK, tapi kebetulan dulu pernah jadi Dirut Bank Mandiri lama gitu ya. Pertama kali pada saat KUR diluncurkan, jadi begitu nanya KUR saya, Pak Wapres tadi udah melirik-melirik ke saya gitu kan, udah melirik-melirik ada Pak Wapres juga jadi Dewan Pengawas di ini apa ya, di Bank Syariah dulu. Jadi saya sempat WA itu Dirut Mandiri, Dirut BRI, Dirut BNI, sama Dirut Bank Syariah Indonesia. Ya gitu ya. Alhamdulillah karena saya mohon maaf tadi Pak Wapres bilang saya lagi mendampingi Pak Wapres, cepat dijawab gitu kan. Jadi akhirnya dijawab sama mereka. Ini jawaban mereka. Untuk Bank Syariah itu 25 juta tanpa jaminan. Gitu ya. Kalau untuk bank-bank yang lain yang udah jawab saya itu BNI sama Mandiri ya, BRI belum jawab. Itu bisa 100 juta tanpa jaminan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ternyata begitu masih ditagih-tagih jaminan, ngomongin ke Pak Gubernur nanti ngadu ke saya, nanti aku kejar-kejar itu dirut-dirutnya. Karena kebetulan Dirut BNI, Dirut BRI, Dirut Mandiri, Dirut BSI semua bekas anak buah saya. Jadi kan jadi masih bisa. Gitu ya. Ada yang beberapa selektif ya, ini selektif mungkin udah pernah minjem berapa kali, nggak pernah ada masalah, bisa sampai 200 juta. Jadi itu jawaban yang pertama Pak Wapres. Kalau saya stop di sini, saya kembali ke Bapak, apakah saya ditugaskan terus beberapa
tambahan ya. Jadi KUR tanpa bunga sudah, kredit perbankan dengan kriteria yang sama, harusnya sama Bu. Ya, kriteria perbankan dilihat cash flow-nya. Kalau Ibu cash flow-nya ada, harusnya bisa dibayar. Dia mau sukunya apa, agamanya apa, orang tuanya siapa, kalau di perbankan yang penting uangnya ada, cash flow-nya dia bayar Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian kalau misalnya tadi anaknya kurang nakoda kapal asli Papua. Nanti kebetulan Menteri Perikanannya itu kakak kelas saya di ITB. Nanti saya bilangin ke beliau, ini kurang nakoda nih. Kalau nanti untuk cold storage mesti ada jaminan itu Pak. Nanti aku bilang ini ada yang Pak Moses Morin mau bikin cold storage gitu kan. Bagus nggak Bapak, bisnisnya bagus? Bagus Pak. Omset berapa sebulan omset kalau boleh tahu? Oh, kalau tahu omset kita tahu EBITDA marginnya, EBITDA-nya kita kaliin dengan 5, nah kira-kira dia minjamnya maksimal gitu kan. Kalau minjam dia kebanyakan nanti kita bisa bilang oh ini nggak bisa nih kebanyakan minjamnya gitu kan. Karena bekas bankir. Kemudian Pak Tulus di Apindo banyak bantu kita standing Pak. Jadi saya sama Ibu Sinta Kamdani terima kasih banyak. Memang kalau saya lihat Bapak ada 2 grup tadi bicara mengenai sawit ya, mengenai bisnis sawit. Pak, saya dulu waktu di Mandiri kasih semua pengusaha sawit, aku kasih kreditnya. Papua susah Pak, saya ingat yang dulu masuk tuh Peter Sondak masuk ya. Kemudian Pak Arifin Panigoro, tapi bukan sawit ya yang di Merauke tuh. Oh babak belur. Kemudian ada Peter Sondak masuk sawit lumayan. Sekarang aku dengar Pak Antoni masuk jagung tapi masuk sawit. Itu nasabah besar saya. Memang sawit susahnya karena memang masalah tanahnya lebih complicated. Kalau saya tanya pengusaha-pengusaha besar. Jadi kalau dia pengusahanya kecil-kecilan biasanya susah survive lah. Kalau dia pengusaha-pengusaha menengah yang ada di Kalimantan sama di Sumatera ya. Tapi kalau yang besar-besar mereka tahu karena tanahnya kan lahannya, hamparannya di sini besar-besar. Nah saya senang sekali karena Bapak sudah ke sawit rakyat ya. Jadi saya selalu bilang tuh konglomerat besar ini jangan habis sendiri duitnya. Bikin dong sawit rakyatnya. Belum semuanya rapi Pak, tapi saya nanti saya akan sampaikan pesan saya ke mereka ya. Bapak FKPM itu fasilitas pembangunan kebun masyarakat ya. Emang ini ada di aturannya Kementerian mana? Kehutanan nih, Pertanian ya. Waduh, mesti tunggu, atau nanti saya nggak tahu siapa yang ditaruh ad interimnya gitu. Mudah-mudahan jangan saya yang jadi ad interim Menteri Pertanian gitu ya. Tapi saya janji karena saya masukin ke Pak Menko PMK ya untuk yang mengenai sawit. Karena Bapak lihat ada bisnis hutan tanaman segala macam itu kan Bapak orang-orang yang melihat bahwa Papua ini tanahnya banyak, hutannya juga banyak. Nanti kalau dialih fungsikan, tolong jangan dilihatnya jelek aja, gitu kan? Deforestasi segala macam. Kalau ini untuk masyarakat banyak, apalagi kalau untuk bisnis yang berkaitan dengan pohon-pohon juga kan harusnya nggak apa-apa, tetap ada ininya ya. Kemudian yang lainnya kalau berita negatif mengenai Papua, kita juga merasa Pak, kita juga mengurangi. Kenapa sih yang itu cuma berapa tadi Pak Wapres bilang 5 kabupaten ya Pak ramenya. Tapi seakan-akan ininya yang aman-aman. Saya tuh udah sering ke Merauke, saya udah sering ke Sorong. Saya di Mandiri itu kan eksim di sini. Just saya tahu tuh pengusaha-pengusaha Papua yang jago-jago tuh pasti orang Chinese Kaimana. Kan itu orang Kaimana tuh banyak jadi pengusaha-pengusaha saya di mana-mana itu kan. Itu biasanya lebih banyak yang bagus daripada yang jelek. Cuma yang jelek itu keluarnya lebih banyak. Kemudian ini teman-teman dari Papua Youth Creative Hub. Nanti aku sambungin ya. Ini kan ini butuh pendampingan, legalitas perizinan. Nanti aku sambungin sama Kang Teten. Sesama orang Garut. Ya. Orang yang sedih lihat domba Garut sama jeruk Garut sudah agak turun itu apanya Pak, popularitasnya dibandingkan domba dan jeruk dari tempat lain gitu. Tapi saya sama Kang Teten dekat sebagai sama orang Garut. Mungkin demikian Pak Pres dari kami. Kita beri aplaus dulu pada yang kita nantikan nasihat dari Bapak Wakil Presiden kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Ibu dan Bapak sekalian, saya gembira hari ini bisa bertemu dengan para pengusaha dan saya mengapresiasi para pimpinan organisasi dunia usaha, wirausaha yang telah menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah
utamanya pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Dan pemerintah serta pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri untuk membangun ini. Untuk itu maka dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan para pihak. Kemitraan dibutuhkan khususnya dengan dunia usaha sebagai pelaku pembangunan yang membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan mendukung sumber-sumber pendapatan daerah. Nah, pemerintah memang memberikan perhatian yang serius dalam percepatan pembangunan Papua dengan melakukan perubahan kebijakan atas Papua, antara lain yang pertama ini kebijakan pemekaran wilayah. Ini juga diharapkan dapat mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif di provinsi baru secara merata di Papua. Jadi tidak terkonsentrasi di satu daerah. Jadi banyak nanti proyek-proyek yang ada di berbagai daerah. Kemudian juga membuka peluang bagi dunia usaha untuk terus berkembang. Nah, yang kedua, kebijakan dana otsus yang tersebar di kabupaten kota, baik skema blok grant maupun spesifik grant. Semuanya akan tersebar. Ini juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang ketiganya, kebijakan percepatan pembangunan Papua melalui rencana induk percepatan pembangunan Papua dan penyusunan rencana aksinya 2023-2024. Dalam kebijakan ini ditekankan pentingnya visi Papua produktif. Hal ini juga memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang potensial di Papua. Dan pemerintah akan terus memperkuat peran serta pengusaha asli Papua di dalam skema Perpres nomor 17 tahun 2019 ya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, saat ini tengah disusun revisinya Perpres untuk mencakup proses pengadaan di daerah 4 otonomi baru. Jadi yang dulu 17 itu untuk Papua dan Papua Barat ya. Sekarang lagi disesuaikan. Nah, kebijakan ini atau afirmasi ini akan terus diperkuat pelaksanaannya baik di level nasional maupun di daerah. Wakil Presiden secara khusus mendorong dunia usaha skala besar untuk meningkatkan kemitraan dengan IMK dan UKM. Jadi industri mikro kecil dan juga UMKM. Jadi kemitraan. Pelaku usaha besar perlu bersinergi dengan pelaku usaha kecil untuk saling memberi keuntungan. Manfaat kemitraan untuk mendorong penguatan iptek, digitalisasi yang belum banyak dikuasai oleh sumber daya manusia pelaku IMK dan UMKM tadi juga disampaikan. Ya. Kemudian mendorong pelaku IMK dan UMKM untuk mendaftarkan usahanya melalui online single submission OSS supaya memiliki nomor induk berusaha INB. Tadi disampaikan ada soal KUR ya, sudah jelas di bawah 100 juta tanpa jaminan ya. Dan untuk tadi izin
nahoda itu bisa dilakukan memakai sistem online di Kemenpan ya. Di Kemenpan ya, betul ya? Sudah ada aplikasinya. Jadi online. Kemenpan. Tadi ada masalah nahoda ya. Kemudian untuk sertifikasi halal, kalau untuk UMKM itu tidak dipungut biaya, betul ya? Betul ya? Tidak dipungut biaya. Nah, mungkin Pak Gubernur bisa memfasilitasi itu. Tadi Ada yang ngomong soalnya, susah. Ya? Bepom di makanan ada kaitan sedikit sama saya gitu kan. Nah ini sama Menteri Kesehatan nih. Walaupun lapornya ke Presiden tapi ada hubungan sedikit sama gitu. Nanti aku urusin makanan ya Bu ya, makanan paket ya. Ya itu ya. Ya. Jadi kalau sertifikasinya itu bebas biaya, tidak pakai biaya. Nah, nanti ini coba tadi Pak Menteri Kesehatan ikut ya. Saya follow up yang Bepom. Iya. Nah, pemerintah daerah agar melakukan pembinaan bagi pelaku usaha Papua dengan dukungan kementerian lain dan lembaga. Mungkin Pak Gubernur supaya dilakukan. Pelaku UMKM dan MMK perlu terus belajar meningkatkan daya saing ya, untuk menciptakan komoditas lokal Papua yang mengglobal. Tempoh hari saya kopi ya. Ya saya pernah hadir di bikin supaya menjadi Indonesia. Saya bilang jangan Indonesia mengglobal. Jadi supaya kopi Papua itu menjadi trademarknya global. Saya ceritakan, saya waktu ke Mesir itu ternyata pengekspor kopi yang terkenal di Eropa dan di Amerika. Saya tanya, apa Mesir punya kopi? Tidak punya. Nah kopinya dari mana? Dari Indonesia. Ya, rempahnya dari Indonesia. Dia hanya mengolah kopi dan rempah menjadi kopi Mesir. Nah ini saya kira oleh karena itu kopi Papua harus menjadi kopi global. Ya, dan rasanya enak kan, harum. Saya kira ini harus difasilitasi itu. Dan pimpinan dunia usaha supaya melakukan peningkatan kapasitas anggota asosiasinya dalam berbagai hal. Nah, soal pelatihan itu nanti saya kira nanti Pak siapa yang pelatihan itu? Pak untuk pelatihan. Ya, Pak Guntur ya tolong nanti dibantu hal-hal yang termasuk itu supaya pengusaha Papua ini meningkat, kemudian juga profesional. Ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kami dari kantor Wakil Presiden siap untuk membantu hal-hal yang kesulitan yang dihadapi dan Pak Menteri Kesehatan. Sebab Menteri Kesehatan ini bangkir juga gitu. Seorang bangkir yang jadi Menteri Kesehatan. Ini luar biasa. Ya. Iya. Jadi dulu menyehatkan bank, sekarang menyehatkan Indonesia. Kesehatan. Jadi ya beliau yang menangani Freeport ya. Ya, sampai jadi kita dapat 51% dari beliau juga ini. Jadi kalau masalah keuangan, beliau lah yang tahu ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Terima kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa saya datang bersama rombongan untuk mendengar.
ya, untuk mendengar apa masalah. Saya bilang berkali-kali, saya mau menggaruk bagian yang gatel saja. Jangan sampai kami menggaruk di tempat yang tidak gatel. Nah, ini artinya tidak merespon persoalan. Karena dengan dialog begini, nah kita tahu persoalan-persoalan yang dihadapi para pengusaha ini. Dan semua masalah sudah kita dengar, kita catat, dan akan kita koordinasikan dengan lembaga terkait, termasuk dengan nanti Pak Menteri Kesehatan, yang ahli keuangan juga sudah dengar. Nah, jadi jangan khawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.